Pemirsa, Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Upaya mendukung ketahanan pangan, Polda Kalimantan Barat menargetkan penanaman lahan produktif seluas minimal 100.000 hektar di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat. Polda Kalimantan Barat menargetkan penanaman lahan produktif seluas minimal 100.000 hektar untuk mendukung ketahanan pangan dengan fokus utama di Kabupaten Bengkayang, Kalimantan Barat yang menyuplai 70% kebutuhan pakan ternak. Kapolda Kalbar Irjen Pol Pipit Rismanto menegaskan bahwa Polda Kalbar menargetkan penanaman jagung seluas 9.121 hektar yang tersebar di 631 titik lokasi, termasuk lahan Lanut Hari Hadi Sumantri Sanggauledo yang telah ditanami seluas 300 hektar sejak Desember 2024. Sebagai inovasi, Polda Kalbar menjadikan Kabupaten Bengkayang sebagai pilot project dengan melibatkan koperasi yang dapat mensuplai kebutuhan petani seperti pupuk, obat-obatan, dan memfasilitasi kelompok tani bersama Babin Kamtipmas dan PPL di tingkat desa. Melalui kegiatan ini, pemerintah dan pihak kepolisian berharap program ketahanan pangan dapat terus berlanjut dan memberikan dampak positif bagi perekonomian daerah. Dari Humas Polda Kalimantan Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, Polres Bondowoso Polda Jawa Timur mendukung program Astacita Presiden RI. Polsek Pakem beserta anggota dan instansi saling bekerja sama menanam tanaman sayur dan buah pada lahan tidur yang masih produktif. Di tengah tantangan global yang semakin kompleks, ketahanan pangan menjadi salah satu prioritas utama bangsa, tidak hanya di tingkat nasional, tetapi juga di tingkat lokal. Upaya mewujudkan ketahanan pangan ini perlu didukung oleh berbagai pihak, termasuk institusi Kepolisian Republik Indonesia. Sebagai bagian dari gugus tugas Polri, Polsek Pakem, Polres Bondowoso turut berperan aktif dalam mendukung program ketahanan pangan nasional melalui kegiatan penanaman hortikultura. Dipimpin langsung oleh Kapolsek Pakem Ibtu Hari Putra Makmur melalui penanaman berbagai jenis tanaman hortikultura seperti sayuran, buah-buahan, dan tanaman pangan lainnya. Polsek Pakem berupaya meningkatkan ketersediaan pangan lokal yang sehat dan bergizi bagi masyarakat di wilayahnya. Kegiatan ini tidak hanya melibatkan anggota Polsek, tetapi juga melibatkan masyarakat sekitar, kecamatan setempat serta dan Posramil Pakem sebagai upaya untuk membangun kesadaran dan kemandirian dalam mengelola sumber daya pangan secara mandiri. Mengedukasi masyarakat untuk memanfaatkan lahan yang ada di sekitar mereka dengan bijak, sekaligus mempererat hubungan antara TNI Polri dan masyarakat. Melalui kegiatan ini, kita semua berperan dalam menjaga keberlanjutan pangan, menciptakan ketahanan yang kokoh, dan membangun masa depan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat, guna menciptakan masyarakat yang lebih tangguh, mandiri, dan sejahtera. Pemirsa, Polres Batu Polda Jawa Timur menggelar kegiatan Jumat Curhat di Balai Dusun Toyomerto, Desa Pesanggerahan, Kota Batu, Jawa Timur. Acara ini dihadiri oleh para peternak sapi yang membahas tentang penanganan dan pencegahan wabah penyakit mulut dan kuku pada hewan ternak. Dalam giat Jumat Curhat ini, Kapolres Batu AKBP Andi Yuda Pranata melalui Kabak Ops Polres Batu Kompol Anton Widodo menegaskan pentingnya upaya pencegahan PMK dan memberikan pendampingan kepada peternak yang terdampak. Polres Batu memastikan para peternak memiliki pemahaman yang baik tentang cara pencegahan penyebaran PMK. Kami bersama dengan Pak Kadis dengan mengundang narasumber dari dokter hewan menyampaikan bagaimana pencegahan daripada penyebaran PMK kepada seluruh warga peternak yang ada di Toyomerto. Kami berharap dengan apa yang disampaikan oleh dokter hewan, Dr. Utami, bisa memberikan pencerahan bagi kami sehingga kami bisa melakukan pencegahan terhadap PMK ini. Kita balik ke Jawa Tengah, pemirsa. Polres Demak Polda Jawa Tengah bersama instansi terkait menggelar kegiatan penanaman jagung 1 juta hektar secara serentak di perkebunan atau lahan lainnya di seluruh Indonesia. Target Polres Demak untuk penanaman jagung dengan target seluas 44,72 hektar.
Kapolres Demak AKBP Ari Cahyanugraha mengatakan kegiatan penanaman jagung dalam rangka mempercepat swasembada jagung nasional melalui Tanam Jagung 2025. Selain itu, kegiatan ini sebagai upaya Polres Demak mendukung cita-cita Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ketahanan pangan. Penanaman jagung ini merupakan bagian dari program yang dilaksanakan serentak di seluruh Indonesia. Selain itu, Bupati Demak dan masyarakat juga mengapresiasi langkah Polres Demak dalam menyukseskan kegiatan penanaman jagung. Diharapkan, kegiatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi warga di Kabupaten Demak, khususnya dalam upaya peningkatan produksi pertanian. Pemirsa, Kapolres Bangkalan Polda Jatim AKBP Hendro Sukmono memimpin konferensi pers akhir bulan yang digelar di halaman Mapolres Bangkalan Polda Jatim. Dalam konferensi pers, Polres Bangkalan mengungkap 8 kasus yang meresahkan masyarakat. Sepanjang Januari 2025, ada beberapa perkara yang berhasil diungkap oleh Satreskrim Polres Bangkalan. Sedikitnya terdapat 8 perkara yang bervariasi, mulai dari kasus pencurian kendaraan bermotor, penipuan hingga penadahan. Untuk perkara curanmor, Polres Bangkalan mengungkap 8 kasus dengan 8 lokasi tempat kejadian perkara bersama 9 tersangka. Selanjutnya ada 3 kasus tipu gelap dengan 3 tersangka. Tempat kejadian perkara terdapat di Kemayoran dan Blega. Kasusnya terkait dengan penggelapan sepeda motor untuk lokasi Kemayoran dan di Blega terkait penggelapan kendaraan roda 4. Selain itu, Polres Bangkalan juga berhasil mengungkap kasus penadahan dengan jumlah 3 kasus dan 3 tersangka. Yang pertama, penadahan HP, TKP di Wiko Anyar. Yang kedua, penadahan mobil dengan TKP di Tanjung Bumi. Dan ketiga, penadahan motor dengan TKP di Socah. Tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.